Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah penalaran dan argumentasi hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas logika formal dan logika material dalam hukum. Saya akan mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Logika formal itu adalah cabang logika yang menekankan pada bentuk atau struktur penalaran, bukan isi atau materinya. Jadi yang terpenting adalah bentuk atau struktur penalarannya. Jadi nanti akan ada premis pertama, premis kedua, lalu diambil kesimpulan. Jadi benar-benar pada aspek bentuk dan struktur penalarannya saja, tapi tidak masuk ke isi atau materi atau substansinya. Nah, logika ini berfokus pada validitas argumen. Apakah sebuah argumen itu absah secara logika atau tidak? Jadi kita bicara apakah kesimpulan secara logis mengikuti dari premis-premis yang ada atau tidak. Terlepas dari apakah premis itu benar atau salah secara faktual. Jadi kita tidak bicara faktualnya, tetapi kita bicara soal susunan dari bentuk atau struktur penalaran yang ada. Nah, karena itu, dalam logika formal ini, ciri utamanya adalah adanya konsistensi struktur berpikir. Ya, apakah konsisten atau tidak ini struktur berpikir dari sebuah eh, pernyataan yang ada. Kemudian aturan-aturan deduktif, ya, eh, tunduk pada aturan-aturan deduktif. Jadi penarikan kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Kemudian simbol-simbol logika. Ya, contohnya seperti jika, maka ini ada hubungan kausal. Kemudian dan itu kalau hal yang berkaitan dengan kumulatif, atau kalau ini berkaitan dengan alternatif, kemudian tidak kalau itu berkaitan dengan menegasikan sesuatu. Jadi murni hanya berpedoman pada struktur berpikir dan aturan-aturan deduktif serta simbol-simbol dari logika yang ada. Nah, contohnya misalnya adalah premis pertamanya menyatakan bahwa semua manusia pasti mati. Lalu premis yang kedua, Sokrates adalah manusia. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik, maka Sokrates pasti mati karena Sokrates ini adalah manusia. Nah, premis satu, dua, dan kemudian adanya kesimpulan ini ditarik atau kesimpulan ini ditarik bukan karena isi atau materinya, tetapi karena memang bentuk atau struktur penalarannya seperti itu. Gitu. Jadi struktur argumen ini valid secara logika formal karena kesimpulan mengikuti secara sah dari premis-premisnya. Jadi tanpa meneliti apakah semua manusia itu mati atau tidak, ya, maka berkesimpulan bahwa Sokrates itu mati karena Sokrates ini adalah manusia. Jadi pernyataan ini tidak dibebani oleh validitas apakah materi, struk apa atau substansi dari sesuatu itu benar atau tidak. Nah, itu logika formal seperti itu ya. Nah, hal yang sebaliknya adalah logika material. Di dalam logika material ini, fokusnya adalah pada isi atau materi penalaran itu sendiri, yaitu kebenaran isi dari premis dan kesimpulan. Ini menjadi hal yang penting. Logika material ini memperhatikan apakah premis-premis tersebut itu benar secara faktual atau tidak. Jadi dengan demikian dalam logika material ini kebenaran premis ya secara substansial itu menjadi hal yang utama untuk menentukan kebenaran penarikan kesimpulan. Lalu juga apakah argumen itu masuk akal ya apakah argumen itu masuk akal secara substansial dalam konteks tertentu. Jadi di sini penting apakah sesuatu itu rasional, logik, masuk akal atau tidak, ya secara substansial ini akan menentukan nanti kebenaran dari sebuah kesimpulan yang akan ditarik.
Ini bedanya logika material dengan logika formal. Karena itu, ciri utama dari logika material ini adalah adanya kebenaran materi. Jadi materinya itu harus benar dulu sebelum kita bisa membuat premis pertama, premis kedua, dan menarik kesimpulan. Lalu ada koherensi dengan realitas. Dia harus nyambung dalam tanda petik, ya, melakukan ada relasi dengan realitas yang ada dan isi argumen yang logis secara substansi. Maka kalau argumen tadi itu tidak logis secara substansi, maka dia akan tertolak. Ya, kesimpulan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya begini. Misalnya premis yang pertama adalah semua kebijakan publik yang baik itu harus berpihak pada rakyat. Ya kan? Pasti kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah itu eh, tentunya harus berpihak pada rakyat. Kalau tidak berpihak pada rakyat, misalnya berpihak pada oligarki misalnya, ya itu berarti bukan kebijakan yang baik. Nah, berarti ini secara substantif, secara material, premis pertama ini logis, benar adanya. Lalu premis yang kedua, kebijakan penghapusan subsidi BBM tidak berpihak pada rakyat. Ya, apakah kebijakan penghapusan subsidi BBM itu berpihak pada rakyat atau tidak bisa diperdebatkan kan? Tergantung argumennya masing-masing. Bisa jadi memang secara substantif tidak berpihak gitu. Nah, lalu ditariklah kesimpulan, maka kebijakan penghapusan subsidi BBM bukanlah kebijakan publik yang baik. Nah, argumen ini, argumen yang dihasilkan dari kesimpulan atas premis satu dan premis 2 dinilai berdasarkan kebenaran isi, kebenaran materi, apakah memang benar kebijakan tersebut itu tidak berpihak pada rakyat atau tidak. Jadi penghapusan subsidi BBM ini harus dilihat lagi, didalami lagi, apakah ini berpihak pada rakyat atau tidak. Dan relevansi antara premis dan kesimpulan itu bukan semata-mata struktur formalnya saja. Kalau cuma struktur formalnya, itu artinya kita memutus pandangan kita terhadap substansinya. Nah, kalau ini tidak. Kalau logika material itu harus dilihat lebih dalam lagi substansinya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membagi dalam tabel perbedaan sebagai berikut ya. Perbedaan antara logika formal dan logika material ya. Kalau dari segi definisi saya sudah singgung tadi. Nah, tapi saya akan rumuskan secara lebih ringkas bahwa kalau logika formal itu proses berpikir yang hanya memeriksa struktur logika, tapi tanpa mempertimbangkan isi atau kebenaran premis. Soal premisnya itu benar atau tidak, tidak menjadi persoalan dalam logika formal karena yang dipentingkan itu adalah struktur logikanya saja. Sedangkan logika material itu adalah proses berpikir yang memeriksa kebenaran isi atau materi dari premis dan relevansinya dengan kesimpulan. Jadi tidak cukup hanya memeriksa struktur logikanya saja, tetapi memeriksa kebenaran isi atau materi atau substansi dari premis dan relevansinya dengan kesimpulan. Nah, oleh karena itu, fokus dari keduanya pun juga berbeda. Kalau logika formal, fokusnya itu pada konsistensi dan validitas hubungan antar premis dan kesimpulan. Konsistensi dan keabsahannya itu penting. Tetapi kalau logika material, itu fokusnya pada kesesuaian antara fakta hukum dan aturan hukum. Kalau kita orang hukum masuk ke aspek legal, maka harus ada itu kesesuaian antara fakta hukumnya seperti apa. Lalu aturan hukumnya seperti apa? Apakah fakta hukum tentang perjanjian dalam hukum perdata itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam KUH Perdata misalnya. Gitu ya. Lalu dari aspek pendekatan, logika formal itu berbasis pada aturan logika murni. Nah, kita bicara silogisme di sini nih. Kalau logika material itu berbasis pada relevansi fakta dengan norma hukum. Fakta-faktanya dulu itu harus didapatkan, baru kemudian dianalisis berdasarkan norma hukum yang ada. Nah, sebagai contoh, kalau contoh lain ya, logika formal itu premis pertama misalnya, semua orang yang melanggar pasal 362 KUHP bersalah. Nah, kita tahu pasal 362 KUHP itu tentang pencurian misalnya ya.
Premis 2 menyatakan bahwa A melanggar pasal 362 KUHP, maka kesimpulannya A bersalah. Nah, di sini logika formal ini tidak melihat apakah eh, apa namanya pelanggaran terhadap atau A benar-benar atau sungguh-sungguh melanggar 362 KUHP atau tidak, itu tidak dilihat. Tetapi berdasarkan logika formal, berdasarkan struktur logika, lalu disimpulkan bahwa A bersalah, gitu ya. Nah, akan halnya, hal yang berbeda dengan logika material. Di dalam logika material itu, misalnya faktanya ya, ada suatu fakta bahwa A mengambil barang B karena ancaman. Jadi A misalnya mengambil barangnya si B, diancam dia kalau tidak melakukan pengambilan barang si B, maka dia akan dibunuh misalnya. Nah, analisis materialnya adalah tindakan A ini bukan pencurian karena unsur niat itu tidak terpenuhi. Misalnya seperti itu ya. Meskipun nanti kalau dalam hukum kita bicara di sini ada delik penyertaan, tetapi eh, tentunya hal yang berbeda ya, mencuri secara langsung dengan secara sadar dengan mencuri yang ada unsur paksaannya atau dipaksa orang lain dengan ancaman misalnya, itu tentunya berbeda. Nah, dua-duanya ini sebenarnya ada kelemahannya ya. Logika formal itu kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan kebenaran yang faktual karena hanya fokus pada struktur logikanya saja. Sementara kalau logika material itu rentan terhadap subjektivitas jika tidak terkontrol. Ya, karena subjektivitas ini ya artinya nanti orang bisa berkilah dengan alasan macam-macam dan tujuannya adalah untuk mengelak atau menghindar dari tuntutan hukum kalau di dalam dunia hukum. Nah, sekarang berikutnya kita akan bicara soal peran logika dalam pembentukan dan penegakan hukum. Eh, Pertama, pentingnya peran logika dalam pembentukan hukum itu adalah pertama eh, menyusun norma yang konsisten. Jadi kalau kita menggunakan logika di dalam pembentukan hukum, maka akan ada jaminan bahwa pembentukan hukum itu bersifat konsisten. Artinya, logika formal itu membantu perumus undang-undang misalnya atau peraturan perundang-undangan yang lain untuk memastikan bahwa tidak ada konflik antar pasal dalam peraturan karena dia konsisten. Ya, jadi tidak ada eh, norma yang konfliktual antara satu dengan yang lain, antara pasal satu dengan pasal yang lain karena ada logika. Gitu ya. Kemudian yang kedua, menghindari ambiguitas. Dengan logika formal, aturan hukum itu dirumuskan secara jelas agar dapat diterapkan tanpa multitafsir. Seperti diketahui, ya dalam dunia hukum itu ada namanya fahu norman, norma-norma yang samar, norma-norma yang ambigu. Bukan tidak mungkin sebuah peraturan perundang-undangan di dalamnya mengandung substansi atau isi atau ketentuan yang ambigu, yang tidak jelas, yang lalu bisa multitafsir, bisa ditafsirkan selain daripada yang dimaksud oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentunya akan bisa dihindari kalau ada logika yang kemudian turut andil dalam pembentukan hukum. Yang ketiga, struktur hukum yang sistematis. Jadi logika material itu digunakan untuk memastikan bahwa norma hukum sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Jadi, peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem hukum itu harus dipastikan bahwa memang ketentuan-ketentuan itu dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Ya, nah, selain itu juga nanti akan sistematis. Sistematis artinya jelas nih, kalau kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, biasanya kan dimulai dari pengertian, definisi ya, atau ruang lingkupnya terlebih dahulu, mungkin ada asas-asas, tujuan, baru kemudian, jadi biasanya dimulai dari yang umum, lalu mengerucut kepada yang khusus.
dimulai dari isu yang besar, lalu mengerucut kepada isu yang kecil. Selalu seperti itu, dan itu sistematis ya. Jadi contohnya dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, setiap ketentuan harus logis dan konsisten. Seperti aturan mengenai siapa yang wajib membayar pajak, ya, wajib pajaknya ini, dan juga bagaimana prosedurnya membayar pajak. Nah, ini penting orang hukum untuk menguasai logika ya, agar dalam pembentukan hukum nanti bisa memenuhi eh, produk hukum yang konsisten, tidak ambigu, dan struktur hukumnya sistematis. Oke, nah lalu peran logika dalam penegakan hukum itu juga menjadi hal yang penting ya, hubungan antara logika dengan hukum ini. Pertama, analisis kasus secara logis. Logika formal membantu hakim misalnya memastikan bahwa hubungan antara fakta dan aturan hukum itu menghasilkan putusan yang konsisten. Jadi ada fakta-fakta, lalu ada aturan hukum. Nah, kalau kemudian ini dianalisis dengan menggunakan logika formal, maka akan menghasilkan putusan yang konsisten. Makanya tidak jarang penegak hukum termasuk hakim itu ketika menggali fakta-fakta, maka logika formal bisa sangat membantu. Kemudian bisa juga penilaian relevansi fakta-fakta. Logika material itu membantu hakim menilai relevansi fakta yang dihadirkan dalam persidangan dengan aturan hukum yang diterapkan. Ya, seperti diketahui bahwa logika material tadi kan mendalami sampai ke aspek yang bersifat substantif. Karena aspek substantif itu didalami oleh penegak hukum, misalnya hakim, maka ya otomatis hakim akan dapat menilai relevansi fakta yang dihadirkan dalam persidangan tadi dengan aturan hukum yang diterapkan. Faktanya seperti apa, lalu dihukumi dalam tanda petik dengan aturan hukum yang tersedia melalui analisis normanya. Yang ketiga, menghindari kesalahan penalaran. Ya, apa, kesalahan penalaran atau logical fallacies itu harus dihindari. Nah, dengan logika yang baik, maka praktisi hukum itu dapat menghindari kesalahan logika yang dapat mengarah pada putusan yang tidak adil. Jadi jangan sampai hakim itu kemudian membuat kesimpulan yang ditarik dari sesuatu penalaran yang salah. Kalau ini yang terjadi, maka ya otomatis keadilan ya itu akan tergadaikan. Contohnya adalah dalam kasus pembunuhan misalnya ya, logika material memastikan bahwa setiap fakta, misalnya niat, alat bukti, dan hubungan sebab akibat, dianalisis dengan cermat sebelum mengambil keputusan atau sebelum mengambil putusan. Jadi pertama ada niat ya, biasanya kan kalau dalam perkara pidana misalnya itu ada mens rea, ya niat jahat. Lalu apakah niat jahat tadi didukung dengan alat bukti yang ada? Ya, kalau dalam perkara pidana misalnya ada pasal 184 KUHP. Lalu apakah ada hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara satu perbuatan dengan akibatnya? Begitu ya, misalnya karena seseorang menaruh racun dalam sebuah minuman, lalu minuman tadi diminum seseorang, lalu orang yang meminumnya mati misalnya. Nah, berarti kan itu ada sebab akibat. Nah, dengan adanya logika, maka logika ini punya peran yang cukup penting dalam penegakan hukum, khususnya oleh hakim ya. Tidak hanya hakim sebenarnya, termasuk juga jaksa, termasuk juga advokat misalnya. Nah, dari apa yang saya sampaikan mengenai logika formal dan logika material, saya ingin membuat kesimpulan bahwa logika formal menjaga konsistensi struktur hukum, sedangkan logika material memastikan relevansi dan kebenaran fakta hukum. Nah, tetapi kedua jenis logika ini sama-sama penting dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Ya, dan kepastian hukum. Jadi, eh, keadilan, justice, dan kepastian hukum, legal certainty, itu penting adanya karena dengan logika formal dan logika material ini sama-sama
penting dalam rangka proses pembentukan maupun penegakan hukum. Itu. Begitu ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan kuliah singkat saya mengenai logika formal dan logika material dalam hukum. Demikian, kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.